Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi pernyataan dari Gus Islah di mana video beliau diposting dan direaction oleh salah satu apologet Kristen mengenai topik yang lagi viral, yakni bom bunuh diri. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Gus Islah Bahrawi sedang ramai diserang oleh para pendukung UAS atau muridnya mungkin ya, atau fansnya UAS. Karena saya juga kemarin upload pernyataan atau bantahan Gus Islah Bahrawi terhadap ceramah UAS yang kayaknya sudah lama ceramahnya, cuma tetap masih eksis di media sosial. Apalagi viral kembali ceramah itu setelah kejadian kemarin bom bunuh diri di Bandung yang menewaskan aparat kepolisian. Dan di sana dengan tegas Gus Islah Bahrawi membantah ceramah UAS dan bahkan memohon Gus Islah Bahrawi untuk ustadz-ustadz hentikan memberikan pembenaran ceramah terhadap orang-orang yang bunuh diri, atau jangan sampai ceramah-ceramah seperti UAS ini menjadi motivasi untuk orang lain melakukan bom bunuh diri gitu loh ya. Nah, lantas video itu rame, kemudian banyak fans UAS yang mungkin tidak terima terhadap bantahan Gus Islah Bahrawi. Kita simak sama-sama. Banyak yang protes ketika saya membuat video bantahan terhadap anjuran harokah intihariyah dan harokah istishadiyah yang dilakukan oleh Abdul Somad. Banyak yang menyalahkan saya seolah-olah saya memotong video itu, karena memang konon video itu ditujukan kepada orang-orang yang bertanya tentang aksi bom bunuh diri di Palestina. Nih jawaban saya tanggapi. Yuk, saya ajarin kamu untuk pinter ya kepada orang yang protes terhadap saya. Mengapa saya membuat video bantahan itu? Ini saya ajari tentang how the ideology works ya. Banyak sekali teroris di Indonesia yang terilhami oleh sebuah buku yang bernama Ma'alim fil Thoriq. Siapa yang menulis ini? Said Qutb. Apa tujuannya Said Qutb membuat Ma'alim fil Thoriq ini? Untuk kebangkitan orang-orang secara politis di Mesir, dibuat oleh orang Mesir untuk melakukan perlawanan terhadap Presiden Gamal Abdel Nasser. Tapi kemudian Ma'alim fil Thoriq ini mengilhami gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Naji yang bernama Idarat At-Tawahhud. Kitab ini ditujukan kepada kebangkitan ISIS di Irak dan Suriah. Tapi apa yang terjadi? Dua buku yang sebenarnya ditujukan kepada orang Mesir dan buku yang lain yang ditujukan kepada orang gerakan-gerakan militan yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Suriah ini dipakai juga oleh teroris-teroris di Indonesia untuk mempertegas berbagai aksi-aksi kekerasannya. Ini orang-orang yang tidak terima karena saya membantah video UAS dan melawan videonya UAS ini, saya ajarkan bagaimana ideologi itu bekerja.
Maalim Filfori ini dibuat di Mesir, ditujukan untuk kebangkitan politik Mesir melawan Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir ketika itu. Idarat at-Tawhus dibuat bagi orang-orang Wahabi di Irak dan Suriah, orang-orang Wahabi di Pakistan dan di Afghanistan. Tapi kemudian rujukan itu dipakai di Indonesia oleh kelompok-kelompok teror di Indonesia, oleh pelaku-pelaku bom bunuh diri di Indonesia. Jadi jangan anggap sepele bahwa fatwa seorang ulama itu tidak hanya berlaku di Palestina. Dia juga bisa dipakai di Indonesia oleh orang Indonesia untuk melakukan aksi-aksi amalia bom bunuh diri di Indonesia atas nama jihad, atas nama agama. Padahal mereka terpengaruh oleh fatwa-fatwa seperti yang dilakukan oleh UAS. Oke. Saya kira cukup rasional apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, dan memang benar. Ceramah-ceramah seperti UAS yang berkeliaran, ya meskipun sepotong-sepotong itu, mesti ada yang membantahnya, mesti ada orang yang mengkritiknya. Jangan sampai berkeliaran ceramah itu tanpa ada orang yang mengkritiknya, tanpa ada orang yang meluruskannya. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dari Gus Islah ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat terlihat dari penjelasannya tersebut, rasanya kurang bijak, objektif, dan saya kira masih belum memahami tujuan dan arah dari isi ceramah Ustadz Abdul Somad. Tetapi sebelum lebih jauh kita membahasnya, saya mempunyai info yang sangat menarik. Sahabat muslim, pemirsa channel Esa, bisa mendapatkan e-book Islami yang up to date secara gratis. Ingat ya, gratis. Caranya gimana? Cukup isi form pada link yang ada di deskripsi, kirim, nanti tunggu admin Esa akan menghubungi dan membagikan e-book lewat WA. Jadi isikan nomor WA yang aktif loh ya. Nah, di samping ada gratisan, para pemirsa juga dapat berinteraksi dengan Esa. Baik, kita lanjut lagi ke topik ya. Jika kita mengingat kembali video ceramah UAS tentang mati syahid ini, itu sudah lama, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Di mana dalam sesi tanya jawab ada salah satu jemaat yang bertanya tentang bom bunuh diri di Palestina. Karena belum lama ini terulang kembali aksi bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar, Bandung kemarin, maka ceramah UAS diungkit kembali dan parahnya dikaitkan dengan peristiwa tersebut, dan momen itu akhirnya dimanfaatkan sebagian para apologet Kristen maupun dari kalangan umat Islam tertentu untuk menyerang UAS. Nah, sekarang begini, ketika UAS menjawab pertanyaan salah satu jemaat saat itu, UAS berbicara konteks Palestina. Ingat ya, konteksnya Palestina. Makanya UAS menggarisbawahi ada perbedaan antara kondisi di Palestina dan belahan dunia lainnya. Penjelasannya inilah dihilangkan dari potongan video yang viral tersebut. Namun narasi yang dibangun Gus Islah ini seolah-olah menggeneralisir seluruhnya. Contoh, ketika UAS menjawab dengan mengatakan, jangan mengatakan bahwa para pejuang Palestina itu melakukan bom bunuh diri, tapi mereka mati syahid dan dasar dalilnya ada. Nah, orang yang mendengar pernyataan UAS tersebut yang tidak memakai akal sehat dan belum bisa menelaahnya akan mengatakan dan mengklaim, wah bahaya nih ceramah UAS, bahaya jika orang yang mendengarnya terus diaplikasikan. Ceramah UAS bahaya, bisa menyebabkan teroris nih. Sekarang saya pengen tanya dulu sama Gus Islah ini ya. Jika UAS menjelaskan para pejuang yang mati syahid di Palestina dalam konteks Palestina, UAS yang salah atau yang mendengarkan yang salah terus dipraktekkan? Jelas orang yang mendengarkan yang salah karena dia tidak memahami bahwa konteks penjelasan UAS itu dikhususkan untuk Palestina. Sama seperti halnya saya berdakwah atau berceramah kepada umat Islam bahwa babi itu haram dimakan. Kemudian ada orang yang berkomentar, bahaya nih dakwahnya si Esa. Ntar umat Kristen tersinggung karena mereka makan babi dan akan memecah persatuan NKRI. Nah, di sini si Esa yang salah atau orang yang mendengar tersebut? Jelas orang yang mendengar itu yang salah, karena Esa berdakwah memberitakan syariat yang ditujukan atau dikhususkan kepada orang Islam saja, bukan untuk di luar non-muslim. Memang kelihatan sepele, nanti lama-lama tayamum juga akan dibilang bahaya jika dipenggal infonya. Ada ustadz yang berceramah soal tayamum yang harus dilakukan dalam keadaan terpaksa jika tidak ada air. Tapi bisa saja si Gus ini menggeneralisir bahwa ustadz yang ceramah ini sangat berbahaya karena orang yang mendengarnya bisa tayamum kapan saja dan dalam keadaan apapun juga. Bahaya kan? Paham gak Om? Saya mengeluarkan fatwa atau peringatan kepada anak saya. Kemudian tetangga saya juga mendengarnya. Lalu tetangga saya berkomentar, wah si Esa bahaya nih ngeluarin fatwa seperti itu.
bisa-bisa akan berdampak tidak bagus kepada anak-anak yang orang tuanya mendengar fatwa atau peringatan Esa tersebut. Ini kan opini konyol. Esa mengeluarkan fatwa hanya khusus untuk anak Esa sendiri, bukan untuk yang lain. Makanya UAS menjelaskan bahwa perbedaan kondisi di Palestina dengan belahan dunia lain berbeda. Dasar dalilnya mana, Esa? Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ada 2 poin seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Itulah mengapa di saat itu Rasulullah SAW membedakan non-muslim yang berada di Madinah dengan non-muslim yang ada di Mekah. Nah, di Mekah saat itu kondisi perang ya. Dan dulu di saat itu kondisi Mekah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy seperti kondisi Palestina. Sedangkan saat itu di Madinah, Rasulullah hidup damai dan berdampingan dengan beberapa non-muslim. Di antaranya ada Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraizah, Kampung Khaybar, dan lain-lain. Di Palestina seperti apa kondisinya? Kembali ke 2 poin dalam ayat tersebut. Israel memerangi Palestina dan ingin mengusir masyarakat Palestina dari kampung halaman mereka sendiri. Mereka sangat minim perangkat untuk melawan. Terus bagaimana dengan dalil mati syahid? Ketika Rasulullah sedang bersama sahabat pada perang Uhud, di bukit Uhud waktu itu Rasulullah terkepung Quraisy yang menyerang dari Mekah. Kemudian Rasulullah berkata, siapapun yang bisa mengusir orang Quraisy ini, maka dia akan bersama aku di surga. Masuklah satu persatu pasukan Nabi ini ke kerumunan orang musyrik itu. Padahal mereka tahu begitu masuk pasti mati. 90% pasti mati karena jumlah pasukan Quraisy banyak sekali. Dan dia berhasil membunuh banyak pasukan Quraisy meski pada akhirnya meninggal juga. Ini kisah lengkapnya bisa dilihat dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam ya. Jadi intinya bukan mati konyol seperti pelaku bom bunuh diri yang menerapkan hal tersebut di tempat yang masyarakatnya damai sentosa, alias menggeneralisir semua kondisi sama. Kondisi saudara-saudara muslim kita di Palestina itu diperangi, berusaha mempertahankan negara atau tempat mereka. Mereka memiliki persenjataan seadanya, sampai kayu, pasir, batu dijadikan senjata. Dengan kondisi mereka yang seperti itu, itulah sangat banyak yang nekat melawan musuh hingga mengorbankan jiwa raga mereka. Jadi bukan mati konyol, tapi mati syahid. Coba kita lihat hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang 1 permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, hadis ini sering digunakan oleh orang-orang tertentu ketika akan merekrut anggota baru untuk dimasukkan dalam jaringan radikal yang membolehkan melakukan teror, menghalalkan darah orang lain yang dipandang kafir, bahkan melakukan bom bunuh diri. Hadis tersebut memang sangat menggiurkan bukan hanya untuk mereka yang termarginalkan dalam kehidupan nyata di dunia, bahkan untuk orang mapan yang memiliki semangat keberagaman yang tinggi pun akan sangat tertarik dengan janji-janji yang ada dalam hadis ini. Benarkah? Dalam melihat, menelaah, memahami hadis seperti ini, kita jangan langsung menelan mentah-mentah. Perlu dipahami di sini bahwa siapa saja sih yang dikategorikan yang mati syahid? Yang bagaimana sih? Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah,
maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya, Kitab Al-Imarah nomor 3631, Ibnu Hibban dalam Syahihnya nomor 3244, Ibnu Majah dalam Sunannya nomor 2801 dengan kualitas sahih, dan At-Tirmizi dalam Sunannya nomor 1019 dengan kualitas sahih. Untuk Gus Islah, Anda dengan percaya diri mau mengajarkan cara berpikir yang baik. Anda berbicara tentang konteks Mesir, Iran, dan lain-lain. Tapi, kenapa Anda tidak berpikiran yang sama, bahwa UAS berbicara konteks untuk Palestina, bukan untuk umum? Kan aneh Anda itu. Anda dalam hal ini saja belum bisa berpikir bijak, objektif. Malah sebaliknya nyerang UAS, dikit-dikit UAS, dikit-dikit UAS. Anda secara tidak sadar menggiring umat Islam untuk tidak mendengarkan ulama-ulama yang telah mumpuni di bidangnya. Hanya karena dasar pemikiran Anda yang, maaf, amburadul itu. Ideologi Anda itu keliru. Bom bunuh diri seperti kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu, ini jelas tidak diajarkan dalam syariat Islam. Pengaplikasiannya bukan seperti itu. Jika mereka atau para pelaku bom bunuh diri alias pelaku mati konyol ini banyak terinspirasi dari buku atau kitab dari Mesir dan lain sebagainya, seperti yang Anda jelaskan, kenapa malah UAS yang Anda salahkan? Ini sama halnya seorang guru SMA mengajarkan kepada murid SMA-nya rumus matematika yang sulit. Kemudian Anda menyalahkan guru tersebut, karena apa yang diajarkan guru SMA itu akan membuat murid SD kebingungan dan kesulitan dalam mempelajarinya. Ini kan lucu bin konyol. Sudah jelas apa yang diajarkan dikhususkan untuk murid SMA, bukan murid SD. Ya jelas murid SD itu otaknya belum mumpuni. Terus Anda datang kuar-kuar menyalahkan guru SMA tersebut. Itu namanya ideologi nyungsep. Sepantasnya lah Gus Islah lebih jernih lagi menilai hal tersebut. Dan lebih baik mengkritisi orang yang memotong-motong video UAS dan orang-orang yang keliru mengaplikasikan suatu materi dengan meninggalkan konteks. Dari semua ini, apakah dapat diambil kesimpulan bahwa sebetulnya bukan materi apa yang didakwahkan ulama berpengaruh, tetapi lebih bagaimana membungkam ulama tersebut untuk menyampaikan apa yang hak? Wallahu alam. Semoga kita semua lebih mawas diri dan diberi Allah kekuatan menepis segala godaan setan dan fitnah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Esa sama sekali tidak bermaksud membela UAS, tetapi hanya berusaha menelaah secara objektif sebuah polemik. Overall, selalu Esa ingatkan akan hal ini, sebuah kutipan dari Imam Syafi'i, yaitu, ikutilah ulama yang dibenci kaum kafir, kaum munafik, dan kaum fasik, dan jauhilah ulama yang disenangi kaum kafir, kaum munafik, dan kaum fasik, karena ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keridhaan Allah. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, tidak ada bedanya orang munafik dengan jelangkung. Datang tak diundang, disuruh pergi pun sangat susah. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.